Oh ini bukan MSc di mana? Enggak, kuliah di sini nganggur. Senang banget aku dulu karena aku punya histori. Aku masuk MSc itu bisa masuk di MSc karena aku jual motor. Itu sampai beli cat akrilik dulu itu Windsor. Padahal waktu dulu aku mau makan aja sulit, nggak seneng. Buat aku nggak mau buat karya yang ya begitulah tingkah nakal remaja dahulu kala bergelora tak merasa merana selalu berpesta gak mikir biaya tetap berdaya melingkar bersama teman sebaya tingkah nakal remaja menggila oh ya pokoknya setelah keluar dari tes terus habis itu kita terima brosur terus ternyata salah kampus. Pas udah nerima bener itu kampus modern lah. Terus habis itu wah boleh juga nih, maksudnya plan karena aku mikirnya gini, aku misalnya isi kampus yang pertama aku mau tuju kan sebenarnya isi dulu karena memang ya kalau ngomongin seni rupa desain tuh kalau nggak ITB, IKJ ya kalau Jogja isi udah. Itu sampai keluarga aku pun tahunya udah isi. Itu masuk tes, tunggu pengumuman. Tapi waktu itu pas nerima formulirnya dari modern ya nggak ini ya, maksudnya belum ku iyain karena kan masih nunggu keputusan. Pengumuman pokoknya selesai terus wah nggak mau masuk di isi karena jurusan yang diterima ternyata bukan jurusan yang aku pengen. Pindahlah tuh aku ngikutin brosur kata mahasiswa seumur umur aku ke Jogja nggak hafal jalan bol. Wah nggak ada jalan. MSD lihat itu ayam itu ya, ayam robot itu ya. Dulu belum ada ayam robot. Belum ya. Dulu masih robot kan ya? Di era aku ya. Iya, bikin angkatanku yang buat. Meskipun bukan aku yang buat, tapi maksudnya angkatanku yang buat. Terus itu aku pikir warnet, gamenet. Wah, kacau banget nih kampus. Masa ini kampus katanya enggak deh gamenet katanya. Bablas ke Advi. Malu banget. Sebenarnya kalau sekarang sih cerita malu ya. Masuk ke Advi, pede mau ngambil formulir MSD. FO-nya bingung. Mas ini bukan MSD, tapi dia udah ngasih formulir. Terus oh ini bukan MSD di mana? Oh sebelumnya masih dari mana? Dari waktu itu pakai istilah atau Jawa apa sih yang selatan lor itu apa sih? Lor kidul. Iya. Waktu itu aku nggak paham itu. Arahnya dari mana? Dari lor apa kidul? Wah arah sana. Saya dari sana mau ke sini. Nah terus habis itu, oh iya berarti sebelumnya mas, tadi udah dilewatin. Soalnya mikir, soalnya nanya kau sama kampus yang hukum ini kemana? Oh itu nanti sesudahnya nanti di kanan jalan sebelum lampu merah. Ada gereja sampingnya. Gila lah baru tahu juga gerejanya itu juga gereja jago kan ini. Ya udah tes di situ. Tapi formulir tetap aku bawa karena FO-nya sudah terlanjur ngasih. Mas dibaca dulu aja. Nanti kalau misalnya mau fix mau masuk sini baru bayar. Padahal aslinya ngambil formulir bayar dulu. Tapi ya udah aku dikasih dulu. Masuk MSD itu pengalaman banget. Masuk MSD PD ke FO. Terus dengan istilahnya udah nggak wah ini karena pikirku ini kalau sampai nggak kuliah di sini nganggur, fix nganggur setahun nggak ngapa-ngapain. Terus dan itu orang tua belum tahu. Jadi aku pindah ke Jogja nggak tahu. Secara diam-diam berarti. Tapi kalau keluarga di Jogja udah banyak keluarga itu cuma nggak tahu karena mereka taunya aku liburan, weekend. Ambil libur, tes ternyata hari itu pendaftaran terakhir
harus tes hari itu juga. Pahit tuh gitu. Pinjem alat yang ada di FO, pinjem, udah ngikutin tes alat itu. Pengumumannya hari itu juga. Cuma ditanyain pas interview, yakin mau masuk sini? Yakin. Kenapa alasan ini? Ya, waktu itu terus pertanyaan menjebak waktu itu Pak Sus. Aku yang interview Pak Sus. Apa bedanya passion dengan fashion? So aku bilang kayak kamu apa? Fashion pakaian, fashion keinginan. Nah keinginan saya kalau sekarang ngomongin saya mau masuk sini ya saya mau masuk. Aku jujur juga sama Pak Sus. Kalau saya nggak masuk di sini saya nggak ini, saya nganggur. Iyalah. Kenapa nganggur? Ya gak ada. Lagi yang Ngapain Gak lagi? ada lagi. Nggak lagi. Ngapain lagi? Ya cuma ini tujuannya. Bisa dibilang emisi awalnya dulu pelarian, maksudnya dari yang nggak Keterima. ini, terus jadi enggak sih itu sebab aku ya Kenapa sudah. ya? Terus habis itu dari aku awal diterima, senang banget aku dulu karena aku punya histori. Aku masuk MST itu bisa masuk di MST karena aku jual motor. Wih, iya. Segitu. Wah, pengorbanannya. historinya menarik. Jadi buat aku, zaman aku kuliah di luar, di Jakarta, di luar kesannya luar negeri. Iya bener. Luar kota. Meskipun kita nulis modern school, ngerti nih kuliah kita di Australia. Iya. Wih, Jamaika. Wih. Waduh. Zimbabwe. Aduh. Zimbabwe. Nah itu udah. Terus aku waktu itu anak skuter, punya Oke. Vespa. Zaman SMA aku udah punya Vespa. Itu Mavera tahun 62. Zaman aku masuk Jogja 2009 sampai 2012 Vespa booming banget. Semua orang pengen beli Vespa. Tapi belum matic ya, ya. Masih yang Belum, itu ya. masih dua yang tahun. harus di miring-miring dikasih air cuka aja. Kalau nggak bisa beli bensin. Sekarang kan udah tinggal Udah. gas ya kan. Itu ku jual, orang tua nggak tahu karena itu bentuk istilahnya penebusanku waktu itu. Wah ini agak serius nih. Oh iya. Itu. Demi ke depan kan. Iya, terus Udah tapi lah. story. Maksudnya kenapa aku akhirnya masuk MST itu aku bangga juga karena maksudnya setelah itu motor aku jual 2000. Wah ini Ya itu kali ini tempatnya bisa mesen minum. bisa. Wah, Beda. iya. Berarti ini Minuman datang. judulnya kalian ini ya, main Ya. studionya ya. Aku mau ira ngomong ya, semua kali ya. Ya terus ya wes Kita udah mendengarkan banyak soalnya. Kok lali pesan minum? Iya. ya lanjut. dari situ motor tuh ku jual tuh Vespa. Vespa ku jual waktu itu payungnya lakunya lumayan tuh gede waktu itu sekitar 15 apa 16 itu e-commerce-nya masih apa ya? Toko bagus pokoknya. Apa tuh? Yang lama lah pokoknya lama banget itu. Bagus.com. Sama tak masukin di Tenan ya. Facebook. buka ini sih yang aneh Bandung Sundel tuh Apa? Blok blok. Apa ya lupa dulu. itu cukup booming kan itu. Iya, yang tahu langsung di komen ya. Ya nanti di komen. Soalnya Apa lali ya, Lali ya. cerita zaman dulu tuh ya pasti nggak inget. No, Nanti kan poin-poinnya itu. ya. Itu ku jual aku tuh ya 15 ya, saya ingat tuh 15 masuk MSD waktu itu 9 jutaan bayar tuh pakai itu. Sisanya kredit motor yang sampai sekarang masih kupakai. Oke. Jadi historinya di situ. Setelah aku akhirnya hari itu juga keterima, bayarnya hari itu juga aku. Karena pas lagi megang uang cash, uang itu sudah ditransfer, motornya belum tak kasih. Nah, udah enak kan? Dua parlente itu udah aku Nggak, kasih iya. gitu. Aduh, Bang Letin. Buat ngeplay apa buat apa? Aduh. Aku bayangnya hampir ke situ ya. Hampir ke situ juga, tapi kok gak berguna. Maksudnya berguna tapi nanti gitu. Iya. Terus akhirnya ya udah jual, masuklah di situ. Dari situ aku sudah mutusin ini kampus kecil. Aku berpikirnya orangnya pasti nggak banyak. Kemungkinan aku berprestasi di kampus ini jauh lebih besar. Karena aku bilang jauh lebih besar karena punya potensi. Kampus itu punya potensi. Meskipun anggapanku dulu lihat MSD ya kayak
kayak Gamenet. Iya, kecil gitu kan. Jujur awal pertama lihat MSD Gamenet tidak menggambarkan bahwa itu sebuah kampus gitu. Yang pada akhirnya MSD terus berubah menjadi Karuma, sempat juga kan warnanya seperti Karuma. Dan neutron ya kan. Nggak, aku mikir juga kadang ya itu mungkin dosen-dosennya kurang main. Kurang main. Mainnya kurang pagi ya. Dia cuma pintar di ilmu saja tapi Pakainya dalam nol. prakteknya bukan nol ya, tapi tidak Sorry. tahu. Sorry ya dosen-dosen MSD. Tapi Anda harus tahu. Anda perlu belajar lagi. Ya. Tolonglah. Kok enak ya? Nah, saya pesen dulu tapi gak usah di-cut biar natural. Setelah itu, Jadi organik ya. yo gini lah. Nah, setelah itu udah singkat cerita akhirnya aku masuk di situ sampai ketemu teman-teman. Awal pertama nggak bisa ngikutin route ini ya, route-nya Jogja waktu itu karena aku masih kebawa route-nya Jakarta waktu itu kan. Yang route maksudnya apa sih Saung gitu, meskipun aku orang Jawa tapi kan kecil nggak di Jawa gitu, jadi Kelamaan dari jauh. budaya itu tuh nggak begitu ini banget lah, nggak ngekat gitu loh. Jadi wah, kok gini tapi kok asik orang-orangnya. Dari situ aku baru kenal awal-awal, jadi istilahnya MSC itu jadi kayak batu loncatan sampai sekarang bisa kerja. Aku memutuskan udah aku juga jadi visual artist dan lain-lain. Itu juga berawal dari MSD. MSD yang bayar aku loh berarti. Bayar Mau tak promosikan ya. Jadi promosikan Meskipun juga ya kan? ada yang tak kritik. Harus bisa nerima loh. Iyalah. Ya kan? Berarti apa selama perjalanan jauh di MSD ini bla 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 akhirnya tuh udah kebentuk tak udah ngapain akhirnya kan sempat buka usaha juga toh buka usaha. Iya, buka usaha. Sampai sekarang sih masih. ya apa itu apa usaha apa terus namanya apa sejarahnya gimana ya kan Sebenarnya usaha yang aku buat sebenarnya nggak lari dari proses yang aku ya buat selama aku di kuliah. Mm. Kenal teman-teman, dari teman-teman itu ya minum dan lain-lain itu biasa. Buat aku biasa karena itu gerbang loh itu ya itu kayak buat aku ya itu tergantung orang menyikapi Iya, sebuah iya. minuman. Kalau kamu minum tapi juga nggak ngapa-ngapain ya buat aku ya sama aja. Tapi kalau justru yang aku temuin teman-teman di kampus itu minum, oke minum, tapi sebenarnya teman-teman itu punya potensi banyak yang sebenarnya ini tuh bagus, Iya. bagus semua. dalam Dari proses situ- minum kan ada Iya. itu Dari situ kita berantem lah, aduh mungkin Cek-cek. curhat-curhatan, Iya. itu hal biasa lah kalau Iyalah, di Diem-dieman. karena di dunia kerja pun kayak itu kayak gitu nggak juga, jauh beda nggak jauh beda. Pasti ada Bisa- kegepan ya kan? bisa gap dan lain. Soalnya buat aku dulu gap itu nggak peduli ya, karena aku biasa hidup sekolah pun juga asrama kan dulu udah biasa yang dari Oh, iya. luar jadi blok-blokan ya aku paling nggak suka kayak apa sih gap gitu. Jadi makanya aku sangat berusaha ya udah ke adik kelas ke apa, karena aku dulu nggak punya pemikiran dong wah ini adik kelas dulu amat, yang penting Iya. seneng. Terus aku juga dapat ilmu dari mereka, ngobrol yang mungkin orang bilang nggak penting tapi buat aku tuh penting karena itu perjalanan kan. Dari situ udah tuh aku udah mulai ngerintis karya-karya karena aku juga ikut pameran sama teman-teman atau mungkin aku submit karena kan di eraku itu udah cair. ya Kita mau pameran di luar negeri pun mau nyari yang berbayar sama yang nggak berbayar pun ada. Iya. Submit aja. Pokoknya yang penting jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti. Karya apapun itu buat aku keren lah, maksudnya yang penting yang intinya tuh kuncinya seneng dulu. Ya percuma kalau kita ngelakuin tapi kita nggak seneng, nggak nyaman ya percuma kan. Dan dari situ aku buat karya, dan tapi ada di satu sisi kalau kita sudah memutuskan wah kita mau berkarya, aku merasa ada di satu titik yang bosen, ya pastilah boring. semua Aku rutinitas yang itu mesti merasakan bahwa seni rupa itu jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. ngalamin sih Kenapa aku bilang tidak menyenangkan? Karena aku ngikutin waktu itu aku belum nemuin tuh feelku mau ngapain, belum nemu. Dan
tidak ada obrolan yang teman-teman yang waktu itu yang bisa Solusi. ya bukan ya solusi, tapi juga yang bangkitin aku lagi, balik lagi dong ke inimu lagi, moodmu lagi, misalnya kayak gitu. Itu tuh nggak ada, adanya ya cuma cair aja main dan lain. Cuma aku merasa boring kayak seni rupa gini-gini aja gitu. Ngalamin juga tuh. Karena aku ngalamin teman-teman belajar ngelukis pakai cat air, aku ikutan main cat air, karya lama aku semua cat air, awal-awal cat air. Aku nggak nemuin poin yang menyenangkan gitu di cat air ini. Aku udah nggak ngomongin teknis ya, nggak ngomongin teknik, nggak ngomongin apa, tapi aku tidak menemukan kesenangan di sini. Teknik semua aku pelajarin. Coba apa sih biasanya kalau karya yang ini geledek art gitu kan. Iya. Lah, kok gak menyenangkan. Awal doang menyenangkan, habis itu kok ini katanya nggak di aku deh. Katanya aku nggak cocok di sini. Mungkin ini Kayaknya kamu bukan di darat nih. ya, kelihatannya aku di pulau mana gitu. Dia mikirnya gitu aku dulu. Karyanya teman-teman, cat merek ini beli aku. Terus akhirnya larilah ke painting, kanvas dan lain-lain. Main aku juga. Aku belajar situ gimana cara ngelukis yang bener sesuai yang kita juga nyaman. Beli sampai aku banyak cerita, aku tuh sampai beli cat akrilik dulu tuh Windsor. Padahal waktu dulu aku mau makan aja sulit, malah nabung beli Windsor. Belinya langsung 3. Yang pada akhirnya tidak kepake sampai kering, terus akhirnya aku belah jadi asbak. Asbak akrilik nih, seni banget. Nggak pernah kepake karena apa? Bukan karena nggak bisa ya, tapi karena setelah udah beli terus aku Nggak ada minat. ngapain? Nggak ada minat jatuh. Belum dapet ini Nggak ya. dapet, feelnya nggak dapet, feelnya nggak nyampe lah istilahnya. Mungkin teman-teman itu berharga, tapi buat aku bukan nggak berharga, tapi ini bukan aku gitu. Iya, paham. Aku nggak nemuin nih kesenangan di Salah sini. nih gue di sini nih ya. Salah nih. Kelihatannya Bukan sini deh. mending aku kuliah tari. Iya, joget Korea. Kayak gitu, apa TikTok gitu kan, jurusan apa sarjana TikTok. Nah, dari situ akhirnya aku langsung enggak ya aku, tapi aku teman-teman pameran, adik kelas ngadain atau kakak kelas ngadain, aku selalu support, aku selalu nyumbang karya. Nah akhirnya stuck nih aku merasa boring ini, aku nggak nemuin. Setelah itu nemuin tuh akhirnya aku kolase itu. Oke, kira mendapatkan lah kolase itu. Oh, akhirnya dapet apa namanya ya, kayak trademark gitu ya. Ilham gitu. Wah, Nah, jadi buat aku langsung everything is remix. Ya, Gitu. aduh. Jadi, Koplo, disco. disco, pantura, house music. remix ya kan. Dan dari situ akhirnya aku nemuin kolase sih menyenangkan. Mungkin dulu berpikir gini, kolase orang banyak pas di era kelompokku, teman-temanku gak ada yang main Ya. karena mereka kuat di drawing, di painting dan lain-lain, dan kebetulan aku belum jujur nggak sekuat mereka lah, sudah nggak kuat secara teknik dan lain, boring, nggak seneng buat aku nggak mau buat karya yang aku nggak seneng. Jadi melakukan sesuatu tuh harus seneng dulu. Iya. Karena seneng itu mahal harganya. Iya. Kamu mau kesenangan aja, kamu nggak beli, bayar. Iya. Nggak ada yang gratis kecuali udah kamu beli big lama. Iya. Bisa nih, nah itu kayak Death Note tuh, wah ini Death bisa nih. Ini bisa kali ya. Daripada mati, Iya, bisa lu ya. pakai deh. Mending pakai yang bener daripada salah-salah. Dan apa ternyata kolase bisa dikomersilin tuh akhirnya. Iya, Kan? akhirnya dari situ, tapi itu jadi aneh karena Kenapa nih? anehnya gini, karena di circle kelompokku, karena aku juga buat banyak ikut kelompok ini, karena aku pikir kan dari dulu aku gak pengen ada batasan, jadi kenal orang tuh aku harus masuk. Jadi kalau kamu mau fokus di bidang itu, kamu harus ikut terjun juga.
Tapi aku ikut di komunitas sampai sekarang ya, survive Gadgets itu juga masih jadi inilah tampungan lah sampai sekarang. Banyak dari teman-teman akhirnya kenal ini di MSD pun juga jadi kenal. Oh teknik ini, terus oh produksi ini di sini, oh ini yang kualitas sabun yang bagus tuh kayak gimana. Dari situ aku banyak belajar. Akhirnya kolase itu tuh ketemu. Pertama sih aku masih manual ya. Di satu sisi aku merasakan ada fase aku memulung, ya kan, memulung visual. Aku mencari gambar, ngulik lah ya. terus mengubah lagi dari image yang sebenarnya itu sudah ada artinya atau sudah dimaknain orang, tapi bisa ku ubah jadi makna lain, makna baru. Itu buat aku jadi menarik. Seperti kita ngeliat lukisan abstrak, terus tiba-tiba, wah ini keren nih naganya. Tiba-tiba pelukisnya bilang, ini ayam kok. Terus kita lihat, ini naga deh. Tapi kok pelukisnya bilang ayam. Buat aku, wah ini ada hal yang menarik nih. Histori apa nih yang bisa diulik. Dari situ akhirnya aku mulai kesenangan tuh. Buku-buku lama aku kumpulin, ku scan dan lain-lain. Terus habis itu setelah itu udah nemuin nih aku, wah kolase nih aku banget nih. Ada tuh lagi satu titik jenuh lagi. Iya pasti sih jenuh. Maksudnya masa sih aku kayak ibarat tuh kayak prakarya zaman dulu anak TK yang suruh tempel-tempel daun talas di kertas, dicap-cap kayak gitu. Terus buat aku jadi kayak kok kayak nggak ada pengembangan ya, maksudnya masa sih gitu aja ranah ini lagi, maksudnya. Dan lihat di internet juga karena udah masif info-info, terus wah ternyata tuh bisa ya diolah ini. Dari situ aku mulai ngulik lagi, pelajarin sampai, makanya kalau teman aku sih belum nggak pernah nyebut ya, tapi teman-temanku selalu bilang wah selalu berubah-ubah. Sebenarnya sih nggak berubah-ubah ya, aku hanya mengubah aja dari yang dulunya mungkin 2 dimensi ubah jadi 3 dimensi. Sebenarnya hanya pengulangan aja, cuma dihadirinya media lain. Karena itu juga bentuk terapi lah buat aku, kayak apa sih istilahnya, kayak biar aku nggak bosen di satu media itu, jadi aku bisa main ke media lain. Jadi setelah aku nanti balik lagi ke media yang lama, itu aku masih nemuin rasa yang seneng gitu. Paham. Jadi saat aku bosan aku bisa Di sini deh, sementara kesini dulu nih. Nanti ganti lagi, udah bosan yang ini ke media yang bentuk sama ke media yang lain. Ide kreatif, ide desain itu dari mana? Ya dari juga kuliah. Dari kuliah itu juga sebenarnya penting. Karena kita belajar, meskipun pada akhirnya kita belajar sendiri setelah itu. Iya. Karena istilahnya kita tuh cuma kayak dikasih stimulus gitu aja sama kampus, ini lo ada gaya ini. Biar nggak tumpul, tancipin terus. Ya udah, terus dari situ udah nemuin. Setelah udah singkat cerita berkaryanya akhirnya kolase. Dan dari kolase itu akhirnya aku pengen karya-karyaku yang lama daripada nganggur, karena aku mikirnya secara finansial sekarang itu realistis ya. Karena aku mikir aku selalu buat karya tapi kok tidak ada income. Aku ngeluarin karya sampai beratus ribu atau mungkin berjuta-juta yang mungkin dari teknik, beli kuas dan lain-lain, kok apa istilahnya kayak nggak laku gitu misalnya. Aku bukan berpikir berarti kamu buat karya mikirin laku nggak laku tuh bonus, tapi buat aku harus manajemennya juga harus bagus, bahwa aku ngeluarin sekian, ini harus gimana caranya biar ini nggak dongkrok atau mangkrak di rumah. Karena ujung-ujungnya kalau nggak diapresiasi juga jadinya juga kayak sampah. Benar. Sia-sia aja. Sia-sia gitu. Jadi perjalanan dari situ akhirnya aku udah mulai olah tuh jadi brand. Brandnya adalah Horse. Dari atas nih brandnya ya. Jadi selama udah dapat kolase itu terbentuk nih karya-karyanya, dapatlah tuh Horse merchandise itu ya, diaplikasiin ke bisnis itu ya. Ya akhirnya mulailah, maksudnya apa sih yang aku mikirnya dulu,
apa yang paling deket yang bisa aku olah gitu sebenarnya gitu. Selama ini kan aku juga konsumsi beli support teman seperti ini, wah ini karya bagus. Kadang ada setelah itu aku berpikir kapan momen aku yang kayak gitu. Jadi itu kayak pacuan aja. Ya aku bisa yuk Stimulus gitu ya. Aku bisa. Bisa. Ya. Kalau sekarang ngomongin finansialnya dulu pas bangun, wah mepet banget. Yang berani ini dulu lah, berani berdarah dulu. Iya. Karena dulu karena pas aku buat horse itu sebenarnya sudah tak buat selama aku dulu kuliah di SD. Cuma modelnya dulu limited, jadi Iya, aku nggak jual. Jadi itu bentuk kayak misalnya aku pameran di mana ketemu orang baru, itu tuh bentuk kayak pertukaranku gitu, kayak bentuk aku kenal gitu lah, aku kasih ada merchandise deh gitu. Dulu aku nggak mikirin itu untuk Kalau dijual. sepelenya dulu ini kayak stiker, dia kan masih kayak Iya, kayak stiker kayak gitu. buah tangan lah gitu kan. Apapun bentuknya, karyanya jadi buah tangan kalau ketemu orang. Jadi kayak, Ada ini nih. jadi kayak seneng juga kalau misalnya kita main ke rumah teman terus tiba-tiba, wih ada karyaku yang lama ini, Iya. atau merchandise yang lama Masih masih ada. dipajang gitu. Buat aku tuh kayak aku punya rumah di mana-mana gitu. Udah aku olah, cuma modelnya yaitu kayak private, kesannya jadi private. Jadi bukan memutuskan aku akhirnya membuat brand, tapi akhirnya mulai kepikiran setelah aku lanjut kuliah. Wah, lemahnya kita kan sebenarnya desainer atau seni rupa pun itu sebenarnya di manajemen. Bisnis Iya sih, kita kenapa tuh sih? sebenarnya kita masih bingung mau menghargai karya desain, Harganya atau berapa? klien, terus nanti revisinya banyak tapi harganya kok bikin kita gondok. Iya, bikin nyekek leher. Itulah yang PR kita kan. Dari situ aku, wah aku masa konsumsi aja. Akhirnya aku sempat riset tuh, karena pas waktu aku memutuskan aku mau buat brand itu, nggak tahu kenapa di Jogja waktu itu brand-brand luar mulai banyak datang ke Jogja. Iya. Itu gila, aku mikir. Kadang aku berpikir gini, ini cara gobloknya Jogja tuh UMR kecil kan. Iya. UMR tuh aduh sedih banget deh. Seorang kreatif itu dihargain di Jogja tuh sedih. Harganya sedih dibandingkan luar. Kadang-kadang orang makanya mending kalau kerja Di luar sekali. kreatif Jakarta karena Iya. gudangnya semua di sana. Setelah itu aku pikir wah sempit nih, Jogja busuk, brand-brand masuk, mobil-mobil sport plat AB udah banyak di Jogja. Yang kita mungkin lihatnya dulu cuma B, plat Jakarta, Iya. plat Bandung, sekarang AB. Oke. Terus aku kadang-kadang mikirin gobloknya, itu bisa aku bilang akhirnya riset pribadiku kayak gila ya nih orang Jogja UMR kecil Kok bisa punya mobil kayak gini. Iya. Aku nggak mikirin dia orang kaya atau enggak, Iya. tapi Kok bisa bisa ya? hadir di situ, bisa hadir. Dan di Jogja kok kayak diterima gitu, maksudnya Ah, terus banyak apartemen. Karena aku pikir mulai Jogja itu kan pembangunan. bukan kota Industri industri, ya. Bukan. kreatif. Pariwisata. Kreatif banyak SDM kreatifnya, tapi ininya nggak ada. Terus kok ada apartemen muncul, Hotel baru. hotel bagus-bagus. Terus yang lucu lagi adalah brand-brand besar masuk. Ya ada brand-brand gede lah, aku nggak usah disebut. Iya. Tapi itu yang harganya juga nggak murah. Iya benar. Nggak murah, Bener. mungkin satu kaos harga 600.000. Ada. Bener. Tapi di Jogja berbondong-bondong pas grand opening orang membeli itu. Itu kayak kita ngelihat iPhone baru ngeluarin produk baru, malamnya udah ada yang ngantri Ya, nginep di situ untuk mau dapetin. Tapi di Jogja kenapa circle-nya sampai kayak gini nih? Akhirnya dari situ aku memutuskan, wah kaosnya apa sih? Misalnya kayak karena aku memutuskan akhirnya merchandise, bahannya apa sih yang bikin beda? Jahitannya atau apa? Dari situ aku mulai ngulik tuh. Akhirnya mantep setelah riset itu selesai, mantep aku buat brand horse. Dan aku waktu itu
bingung antara mau offline karena aku memutuskan mau buka offline store toko atau online. Dan kalau online kok masih bingung juga karena aku masih jujur aja kalau teknologi nggak begitu ini banget ya. Terus nggak tahu lah gitu cara marketingnya gitu, karena marketingku juga nggak bagus terus waktu itu, karena aku sadar waktu itu event, akhirnya aku ikutin event. Oh iya, kan. Dan yang bikin aku sampai sekarang bisa boom event itu Arjo. Arjo gitu ya. Arjo. Ya thank you lah buat Arjo lah. Iya. Arjo itu aku buat brand ya, untung dapat inilah hampir beberapa produk sold sih waktu itu yang aku buat, meskipun aku buat nggak banyak tapi itu hampir semua sold. Dari situ aku mantep, wah ternyata dari karya yang dulu aku mungkin buat pameran tidak dihargai atau mungkin tidak laku, pasti olah jadi sebuah barang kok ada nilai Malah di situ. sendiri di situ. Iya. Dari Segmennya ya ternyata bahwa kuliah kita desain itu tidak mati cuma kita sebagai orang kantoran. Iya. Iya. Nah, dari situlah akhirnya Arjo jalan sampai sekarang berapa e-commerce gitu kolaborasi sih sistemnya. Jadi nah sekarang itu cuma jarang aja aku produksi karya-karya baru karena jadinya jadi kayak masif. Jadi produk lamanya itu yang diproduksi ulang, kirim ke sana, titip kayak gitu. Jadi banyak harus tuh diminta, oh harus ini dong produknya. Hidup dari situ. Nah kebetulan terus habis itu pandemi, kebetulan aku juga punya kerjaan, nggak sempet tuh olah-olah itu lagi. Iya. Belum sempat lagi. Jadi masih karya lama yang diolah lagi, diproduksi gitu sih sampai sekarang. Tapi masih ya itu harus masih ada kan. masih ada, akhirnya itu jadi kayak kelanjutan, jadi kayak karyaku terus ada horse. Dan kebetulan karyaku juga sekarang sudah bisa diterima di arsitektur, di karya-karya di bangunan arsitektural tuh ya puji Tuhan sih. Dengan adanya perjalanan karir selama ini nih, kehadiran sosok istri bagaimana? Sangat mendukung kah? Istri membantu, Sangat membantu dalam segi hal apa nih sih yang baru-baru? yang pasti ya ceramah. Oke, ceramah. Karena kan prinsipnya dulu itu kalau dapat, nggak tahu kalau era sekarang tuh kalau dapat pacar seorang desainer grafis tuh bangga tuh, senang. Tapi kalau dulu kan mikirnya wah ya wong kere Oh iya. Mau kasih makan apa ntar ya kan? makan. Kerja apaan? Seniman, Diajak. desainer. Maksudnya kalau sekarang mungkin pada bangga karena sudah mulai cair, desain Iya. grafis sudah mulai dilihat bahwa kok dulu kamu bertamu ketemu orang tuanya, awal nih aku ketemu orang tua kuliah Kerjanya apa? apa? Desain grafis. Oh yang ngapain? Itu yang baliho ya. Kesannya tuh kayak rendah banget. Banner, aduh. Terus ajak makan ya angkringan. Terus aku mikir kalau sekarang sih mungkin beda ya. Kalau dulu ya itu akhirnya cerewetinnya ya sebenarnya masukan sih, bukan cerewet. Iya. Masukan yang baik. Terus kamu tuh harus bisa gini, harus gini. Kalau kamu mau pengen naikin, ngembangin teman-temanmu, kamu harus jadi pionir, harus naik dulu baru kamu ada waktu angkat teman-teman. Dari situ sih akhirnya aku mulai bangun sampai akhirnya aku project kemarin aku kolaborasi sama Zen. Oh, Zen Prozen. Mantap tuh. Bro, ngomong-ngomong soal cerewet tadi nih, banyak masukan. Juga dapat ada masukan baru nih di Oh, sini. ada ini? Ada. Oh, kalian punya ini? Bukan kaleng-kaleng nih. Senjata Apa andalan aja? ini kan. Dia itu kita sebutnya Mr. Najib Mr. Najib pemecah solusi, ya kan? dengan masalah yang tak pernah ada Sebelumnya selesai. Ada selesai. Memecahkan masalah tanpa Dengan- solusi. Tanpa Ya, solusi. benar sekali. Iya, benar sekali. itu dia. Nah, cenayang atau apa ini? Ini Najib. Nahapnya bikin Najib. Oh, Aduh, situ lagi kan. Seputar tentang tadi tuh terakhir kan kita apa bilang nih? Sebenarnya apa ini? Sek. Kehidupan sih. Oh, kehidupan. Kehidupan sih.
keseharian pasangan ya, suami pasangan, istri gitu kan. suami istri dan kemudian kan baru saja melangsungkan pernikahan ya masih kan. hangat banget, Hangat baru banget. sebulan 2 bulan Wah, jalan-jalan jalan berapa bulan itu? jalan-jalan terus kan. 2 bulan. Oh, Dua jalan 2 bulan. masih Nah, mantep ini banget. nih pas banget ya kan. Kelanjutan dengan pasangan seperti apa di tahun ini? Tahun ini ya kan berdasarkan feng shui Feng ya shui, kan? Ya kan. Ahli nih. Ahli, Bang. Iya. Expert ini. Expert ya. Jadi bisa Anda acak-acak lah orangnya. Jadi Siapa Kita sambut. Kita sambit. Sambit aja nih. Kita sambit Kita ya. sambit. Kita sambit. Mr. Najib. Halo Mr. Najib. Aduh, jauh banget dari Kayangan ya? Tetenya mau jatuh enggak? Emang Kantong Doraemon. Oh gitu. Kantongnya pindah di sini. Enggak. Operasi aja sih. Operasi Cesar atau Kali ini kita kedatangan Vica nih. Ah, kali orang mau jadi kali orang. Zebra cross. Oh, siapa? Halo Vica nih. Gimana? Ada hal-hal yang ingin dikasih tahu kan nih? Ada keluhan apa? Keluhan sih nggak ada. Oh, nggak ada keluhan. Paling nggak kan pasangan baru. Nah, pasangan baru ini gimana nih? Bisa digambarkan nggak nih? Diramalkan, diterawangkan? Aku pengen ngekek tuh. Iya, Bisa nggak? Ahli pensi lu baju. iya. Tentang sio-sio gitu kan. Apalagi? Masuk kok simbok-simbok. Selalu smartphone adalah kunci ya. Smartphone adalah kunci Era menyelesaikan solusi. Di Zeus Garden ini. Bullshit. Zeus Garden. Garden. Oke, Mantap. Olimpik. Oh, tuh sambar petir loh. Olimpik. Olimpik. Itu buat apa? Lemari. Lemari Olimpik. Apa toh jenenge? Olimpiade. Olimpik. Oh di samping. Olympus. Apa sih? Ah, yo kuwi. Oh, iya, oke. Olympus. Dia gimana nih? Ada tanya dong langsung ke orangnya dong, Mas. Jangan ke kita. Mas lahir tahun? Hihi. Ya ilah. Aku udah tahu dari Kayangan tadi udah dapat catatan. Aku belum ngomong, ngerti gitu. Oh, Udah iya, tahu. langsung tahu. Coba tangannya gini. Oh shit. Gimana? Tangannya gini. Oh shit. Ayam. Wis. Sio. Oh, sio. Ayam. Sionya. Ini dipersembahkan langsung. Enggak, dari- bener enggak si ayam ini? Bener enggak si ayam? Itu Ayam, pastikan ayam. dulu. Oh bener. Oke. Bagus tuh bahkan ya. Bagus. Bisa gini ya? Bisa gitu kan? Emang Kamu CNN. di mana tuh ini? Lama tak jadiin gantungan kunci udah cukup di sini. Jangan ntar kasihan ini channel tinja. Nggak punya peramal. Oke, gimana nih? Gimana si ayam di tahun ini gimana nih? Ntar dulu. Oh ya maaf. Langsung ke Mas Oh, Vica. lagi loading. Internet dari Olimpik jauh. Olympus. Yo, Olympus. Nah, dari dipersembahkan oleh CNN. CNN tuh macamnya? Si CNN. Ya, siap. Orang yang lahir di tahun Shio Ayam. Agak kenceng bro, nggak dengar. Iya. Menurut pakar Feng Shui Julius Fang Oke. dan Angelina Fang menjelaskan, Nah, Shio Ayam pada tahun kerbau logam merupakan peruntungan yang sedang. oke. Modelnya kayak dubbing nih YouTube ya lo modelnya. Iya. Sedang apa? Ya, bentar. Menurut karir satu. Oke, karir ini Kita ya. langsung ke karir. Langsung karir nih. Wah, bagus Soalnya nih. ini juga. Oh, aja tak belanda. Karir Shio Ayam. Karir orang dengan Shio Ayam terbilang cemerlang pada tahun ini. Oke. Benar? Udah Tahu. belum selesai. Iya, belum keluar. Bapak Julius memprediksi. Ini bisa nggak pakai bawa ini? Ojo Bapak ya. Iya, iya, Bapak. Tak Nanti tambahin. Julius yang lain marah ini. Oh, iya. Langsung aja. Langsung memprediksi bakal ada kemajuan atau kesempatan untuk promosi jabatan. Bukan ya, jadi apa ini? Rektor. Anu, CEO. Hmm. CEO. Saat mengalami kesulitan, bantuan bakal datang. Bahkan di hal-hal yang tak terduga. Waduh. Keren banget ini. Agar lebih baik, orang dengan Shio Ayam disarankan untuk
mendelegasikan pekerjaan kepada orang yang mampu. Oh. Jadi Jadi jangan dikerjakan sendiri. Oke. Kerja tipes. Menang ngising. Oke. Lanjut Harus. keuangan. Oke, keuangan. Dari sio ayam. Pundi-pundi sio ayam juga cukup lancar. Bakal ada potensi keuangan yang tak terduga. Uang Amin. jatuh. Uang kaget. Uang kaget. Uang jatuh. Uang jatuh. Iya, uang Dapat kaget. utangan. Bang pletik Wah, pembangunan rumah. lancar. Wes. Tapi ra iso mbayar Jual lagi. Jual lagi. bangun lagi. Yo, nunggak lagi. Wah, ra semerlang. Sio ayam juga kemungkinan bisa memiliki aset baru seperti rumah. Bener. Tadi bener. Bisa, bisa. Ngontrak rugi. Nah, rumah. Kontrak rugi ya sih gitu. Lakukan manajemen keuangan yang baik dan jeli menilai properti yang ingin berinvestasi. Jika ingin berinvestasi, contohnya kan seumpamanya di rumah punya spring bed tuh, ini double, ubah nggak kepake, Enggak pakai. investasi ke kos Budina. Sebelahnya Ya, di di kos Budina aja, oh di Budina, bukan sebelahnya. jangan Budina aja. Yes. Aero taman nih. Iya. Di kos munjir. Iya, investasi ning kono kan bisa tanggo kasur. Di Budina, oh ya. Budina. siap, siap. Budina. Budina. Cemerlang ini berarti ya. Cemerlang ini. Lokasinya ya? Ini lagi cari kulkas sih. Oh, iya, iya. Lanjut. Asmara. Hmm. Sio ayam yang menjomlo Angel. Lanjut. Next ya. peluang menemukan pasangan di tahun ini. Oh, Sudah. Sudah. Jadi peluangnya udah dapat berarti. Dapat ulang. mau lagi? Apa Berarti ini? ada peluang lagi tahun ini. Ada ya? Bisa. Gimana? Lanjut. Yang agak lucu-lucu gitu. Agak lucu. Susah. Itu susah ya. Tergantung karakteristik. Wait. Gimana tuh? Lanjut. Bagi yang sudah punya pasangan, Bisa nambah lagi. enggak, ini tulisannya tetap jaga komunikasi dengan baik dan tak usah mempermasalahkan hal-hal kecil. Oke. Tapi hal-hal besar nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kencing enggak disiram jangan di. Masalah ini. Bagus. Paling ini. Bagus. Kenapa harus kencing? Ya, ini hal-hal kecil. Oh ya. Kecil. Bukan Bagus. kencing kecil. Kan bisa buang sampah sembarangan. Bagus. Nah, harus kencing. Buang sampah gede, Mas. Oh iya. Iya. Oke. Gampangnya banjir ya kan? Bener. Siap. Gambarnya banjir erupsi. Oh ya. Erupsi. Oke, lanjut. Kesehatan. Orang dengan sio ayam untuk tetap berhati-hati saat melakukan kegiatan di luar rumah. Nah, pakai masker, Oh, cuci pas tangan, banget nih anjing mas bawa hand banget. sanitizer, sama bawa ini sarung tangan kalau bisa. Kiper, sarung kiper. Tangan tinju. Gak apa-apa. Tapi ntar ini suruh dulang kalau mau minum es. Oh, minta di Suapin. Ada potensi luka, berhati-hati melakukan kegiatan olahraga di luar rumah atau saat menggunakan peralatan tajam. Oh Nggak iya boleh sih. dihindari. Tulis di sini bawah. Adegan ini dilarang diperagakan di rumah. Oh, don't cry this at home. Apalagi Jodoh dong dengan pasangan. Tingkat ininya. Kecocokan. Kecocokan. Kalau nggak cocok aku goleknya lho iki. Nah, Mergo kowe lho. wah. Ya boleh. Ayo. Saya lagi meminta dewa jodoh. Oke. Strategi. Cet. Wes. Dapat nih. Dapat Nama dan nama Nama. pasangan. nama suami. Nama suami. Nama speech berarti. Iya, nama suami, Mas. Saya Iya. Iya, namanya Mas. Reses pizza. Hah? Ketik. Ho. Baca lo. Wah, angel. Horestes Vica. Ya. Lahir Jumat Kliwon. Oke. 30 Juli Oke. 1993. Oke. Istri Marcella
Ariesta. Oke. Lahir Selasa Wage 31 Maret 1995. Hasil ramalan menurut dewa Zeus. Oke. Oh kok Zeus? Dewa cinta kamu tuh? Antena. Athena. Yo. Saya kira restoran antena. Siapa? Indihome. Teman. Elek ya? Maaf. Nggak sengaja. Mau Indosiar. Keringatku ngumpul nong kene. Iya. 0 sampai 5 tahun. Seri, sejahtera dan bahagia. Kosong. Kan kosong kan mulai kawin. Oh. Mulai nikah. Mulai kawin. Sampai ke 5 tahun. Setelah Seri. 5 tahun perpanjangan. Ah, Wih, Cuma sampai 5 tahun. iya ntar ada lagi. Oh, ada lagi. Ketemu lagi. Masih ada. Sri, sejahtera dan bahagia. Sri itu ini imbang bukan nama orang. Oke. Seri. Bagus. Seri, Imbang. iya. Oh iya benar. Bagus. Oke. Belen tetap Belen. tidak bergelombang. Oke. Acek kan ya? Oh. Bagus. 5 tahun Itu sampai abot 10 ya? tahun. Gedong. Saya kira kayak Apa? perpanjangan STNK ya. 10 tahun, 5 tahun nih. Ada jangkanya tuh. Emang gitu. Oh gitu. Supaya ini gampang hitungnya. Oh. Ntar kalau dihitung 0 sampai beberapa tahun kemudian kan Angel. wah Biar jelas tuh ya. urung nambah ya. Oh, oke. 5 sampai 10 tahun. Gedong gedong bu gedong. Iya, terus baca aja. Gedong berkecukupan. Oh. Masuk ini. 10 sampai 15 tahun pati ada banyak masalah. Jadi pindah nang pati. Cepat goblok. Oh. Pati. Ada masalah Masalah. karena belum lunas itu tadi. Iya, Nunggak. Ngontrak rugi. Solusi. 15 tahun kemudian Nah. rugi. Harus cepat punya rumah. Oke. Terus 20 sampai 15 sampai 20 berkecukupan sama sudah mulai stabil. 20 sampai 25 lungguh sedikit lebih baik. Jadi pertenangkan diri Asik. secara masing-masing. Oke. Saling membuka diri. Tapi Gitu. jangan ini depan umum. Oh. iya. Iya benar. Benar juga ya. Ya kan? Sukses kan? Solusi. Iya solusi sih. Iya, Solusi makanya. tapi habisnya aku migrain. 25 sampai 30 tahun. PT sering berselisih. Oke. Oh, Mungkin. punya PT nih. Oh. Enggak, PT. Bisa dibaca PT juga bisa. Oh. Sering berselisih ini kan mungkin karena faktor Yang satu pengen digoreng, satu pengen Di sambel. sambel. itu Itu apa? rebus wae Oh, rebus. Solusinya rebus saja. biar nggak dimakan semuanya. 30 sampai 35 berkecukupan lagi. Ini sudah mulai OTW kaya. Lancar berarti ya. Terus ya. OTW. OTW kaya. 35 sampai 40 tahun. Seri, sejahtera dan bahagia. Wih. Sudah Akhirnya mulai Imbang lagi tuh. Stabil berarti. stabil lagi. 40 sampai 45 lungguh sedikit lebih baik. Naik terus sudah aman berarti. Udah aman ini. Kayak orang di bujung lama-lama terbang gitu. Yang penting ini. Malah gentenan kok. Rapayu kayak kok. Jangan loh. Banyak di ini di Olimpik. Sampai mana tadi? 45. 45 50 55 Oke. berkecukupan lagi. Ini nih 50 sampai kan umur paling enggak orang 70. Oke. Oh ya. Langsung aja ke 70, 65 70. Nunggu sedikit lah. Tetap berarti stabil ya. Tetap Konfliknya stabil. cuma di tahun berapa Mungkin tuh? konfliknya itu di 5 tahun tahun pertama ya. 5 tahun pertama sama 15 tahun depan. Soalnya kan kalau ngontrak tetap nggak bisa. Oh ya. Punya rumah, punya sanyo. Lagi mana? Masuk. Punya rumah, punya sanyo. Saya ketemu konsultan kok ini. Indo. Itulah di sini, hanya di sini. Hanya ditinjau. Iya. Cuma ditinjau. Saya nggak diundang di lain-lain, saya nolak. Eh. Tapi kalau bayarannya gede saya itu. Yang di sini Pabrik. Anjing. Terus berarti intinya Intinya Intinya. kerja Intinya, apa jodoh inti. ini?
kesimpulannya Kesimpulan harus gimana nih dari featuring? pasangan ini. Oh, ujung-ujung kesimpulan. Iya. Rumusan masalahnya tadi udah ada. Aduh, Ya, iki malah masalah tuh, kampus udah. mana? Nah, Masih bab 1 tuh rumusan masalah tuh. rumusan masalah tadi 10 sampai 15 tahun Nah, punya masalah. masa stabilnya dari 15 sampai ke Akhir berapa? akhir 65 lah. Itu yang goalnya nanti. OTW kaya berarti. OTW masih OTW kaya, masih OTW, bilang masih. Sarannya? Sarannya ini, split. Sekolah cepet nih. Split kan dalam ini verba bahasa Inggris itu split artinya berbagi. Oh. Oke, berbagi. Pinter juga, saya mulai berkembang ya kan. Iya. Bagus. Kita ini Kata lama-lama ini- naik levelnya. Kata ini Raden Putin ini. Raden Putin aja. Siapa yang Raden Putin? Iya, Raden Putin. Puting. Putin. Oh, Berbagilah dengan istri secukupnya. cukup aja. Iya, cukup Sisanya aja. yang lain. Sisanya bukan foya-foya. Haji. Prioritas. Prioritas yang foya-foyanya. Iya, Istri nanti aja. iya. Ini Jangan. solusi apa ya? Kalau butuh lagi jangan nambah. Tapi Jajan. Boleh bungkus. Boleh bungkus. Dan dibawa pulang lah nih, nggak boleh. makan di tempat berarti. Enggak lah. Ah, terus Banyak warung buka kok. Tapi kan ini kayak pandemi. Masa Pandemi. KBHB buka? Punya mobil Enggak. atas motor we. Terus mainnya di sawah lagi ya. Halo. Resek. Bayangkan atau udah nih GP mobil lo. lo anjing. Nek mau naik atas motor kayak. Lah aneh. Ngide ya. Di atas motor sawah-sawah lagi lu terus aja belum. Salah bisa maju. Maaf. Enggak bisa salah ya. Heeh. Nggak bisa. Kemarin sambar Zeus. Oh iya. Kosong. Sudah keluar sudah. Saya mau kembali ke ini. Kemana lagi? Ke Athena. Wah, Kok ke Athena sih ketemuan sama ini Athena? Athena tempat pijat plus ya? Enggak sih, ini spa herbal. Fire banget. Sosone Spider. Bisa gitu ya. salam buat peri-peri Salam yang ya. ada di atas. Di kayangan ya? Yang kayangan ya. Enggak mungkin mau. Anjing. Kenapa enggak mau? Enggak suka yang putih hitam. Sukanya yang hitam-hitam. Iya, memperhitam keturunan. Memperitem keturunan. Baru ya? Baru Ada ya? kan? Baru ini. ya? Baru nih kan? Itulah. Oke, saya pulang dulu. Oke. Terima kasih Mr. Najib untuk Ulala. Ulala. Bentar, apa? Ah, Jadi sesuai pulang. Oh, iya. Gimana? Sangat membantu bukan? Bikin migrain. Bikin migrain ya. Untuk Mr. Najib tadi tuh sebagai peramal Itu kita. memang berubah-ubah gitu Iya, ya dia. memang gitu ya. Punya banyak personal dia kan. Semua personal bagus dia emang di situ. Bentuk dia macem-macem setiap penampilannya dia sebagai peramal. Kalian bisa nemu di mana itu? Kalau kita ngadopsi ya di pet shop terdekat ini. Tanpa audisi pokoknya Tanpa langsung. audisi langsung ya kan. Oh ini berbakat. Nah, nih. iya. itu. Anda potensi. Udah gitu langsung ya. Anda potensi. Kamu harus Salam support. Saudara-saudara sekalian. Biasanya gitu ya? Iya. Sebelum kita cabut Mengakhiri. nih ya kan, ada pesan-pesan, kesan-kesan atau bukan di luar sana. Waduh. Untuk adik-adik Itu. semua. Wih. apa itu? Ada nggak pesan-pesan Kesan-kesan untuk untuk adik-adik di luar adik-adik di luar sana? Kata-kata. Kata-kata mutiara? Oh iya. Masuk MSD. Aduh. Kuliah di sana. Sampai kau menang. Waduh. Nangis. Karena tugas-tugasnya. Sangat Memang menumpuk. bangke. Wah. Aduh. Pesan-pesannya ya lakukanlah yang kalian seneng, Mhm. terus jalani proses. Udah. Yang penting senang dulu. Iya sih. Yang penting seneng. Senang organik, wis. Bener. Masuk tenan. Wis kata Mario Teguh tau. Bener. Mario Vicel. Iya. Wikipedia. Wikipedia. Segalanya ada. Bang.
Itu sih. Itu? Tetap sehat. Oh iya pasti. Jangan lupa jaga jarak. Jaga jarak ya. Nah ini kan udah. Enggak. Video masa ya bersama. Benar. Protokol kesehatan harus dijaga. Betul, kesehatan. Penting. Penting. Makan makanan yang bergizi. Sedia tisu Aduh, basah maupun kering. sama yang magic. Biar tahan. Benar. Tahan banting. Nanti Kencang terus. Ya. Bener. Kreatifnya kencang. Kenceng ya kan. Nggak ada temennya kepalanya digosok. Biar kencang. Biar nggak tumpul. Keram itu. iya sih. Parah sih tuh. Ya, Oke, itu tadi thank you. kata-kata yang telah diberikan dari Mas Pica sebagai penutup dari Channel ini obrolan tutup channel kita enggak ya? obrolan hari ini. Hari ini tutup. Ayo tutup. Besok buka. Biasa bukan. Senin harga naik. Harga naik. Sampai berjumpa di episode selanjutnya bersama teman-teman alumni kalian. Yes. Ayah. Saya Kamu? siapa? Kamu siapa? Saya siapa? Anda Juga siapa? Aku juga nggak tahu siapa. Di kanan. selamat Menunaikan ibadah ini beda apa? puasa di bulan Maret. Besok. Januari, Februari, Maret, April. Sabar dulu. Sabar dulu ya. Tapi diucapin sekarang. Sekarang ya kan. Thank you. Di tengah pun juga ya kan. Yuk. Pang pusing, pang.